Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pembacaan kita pada hari ini, yang menjadi perenungan kita adalah hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai. Apa yang dikatakan dengan hukum tabur tuai? Hukum tabur tuai ini adalah setiap orang yang menabur pasti menuai. Dan apa yang dia tabur, itu juga yang akan dia tuai. Dan pada prinsipnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini ada menjelaskan kepada kita tentang hukum tabur tuai. Dunia juga mengenal yaitu hukum alam. Berarti setiap orang yang menabur pasti menuai. Ini ditegaskan juga dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Saya garis bawahi kalimat ini adalah, apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ini prinsip tabur tuai ini sangat jelas. Apa yang ditabur, itu juga yang akan dituainya. Bahkan firman Tuhan menegaskan hal itu dalam Hosea pasal 8 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa sebab mereka yang menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung atau badai. Mereka yang menabur angin akan menuai puting beliung. Dan juga dalam Mazmur 126 ayat yang ke-5 mengatakan bahwa orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Puji Tuhan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah prinsip yang kita tahu, yang kita pahami, baik secara hukum alam maupun Alkitab sangat jelas mengingatkan kepada kita bahwa pada prinsipnya setiap orang yang menabur pasti menuai. Dari ayat pembacaan kita pada hari ini, Hakim-Hakim pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai 57, dan kita sudah membaca ayat yang ke-50 sampai 57 tadi menjelaskan tentang seorang tokoh yang namanya adalah Abimelek. Kita ingin tahu apa yang dilakukan oleh Abimelek, sehingga pada akhirnya kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-56, Tuhan meminta pertanggungjawaban atas hal apa yang dilakukan oleh Abimelek. Siapakah Abimelek ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Dijelaskan bahwa Abimelek ini adalah anak dari Hakim Gideon yang dilahirkan dari seorang gundik dari Sikem. Gundik merupakan seorang istri yang tidak sah. Biasanya gundik diperoleh dari hasil tawanan perang. Sehingga dalam tradisi Israel, anak seorang gundik itu tidak berhak untuk mendapat warisan dari keluarganya. Mengapa? Karena lahir dari perempuan yang dinikahin tidak sah. Yaitu dijelaskan di sini adalah gundik. Menariknya di sini bahwa Abimelek ini tidak sadar tentang posisinya, keadaannya, dia dilahirkan dari seorang perempuan gundik. Dan dia ingin menguasai dan dia ingin merebut kekuasaan yang ada. Mengapa? Karena akal sehatnya sudah hilang. Dia tidak sadar tentang posisinya, saya katakan tadi sebagai anak dari gundik. Sehingga akhirnya untuk mencapai keinginannya, nafsunya, ingin berkuasa, dia menghalalkan berbagai macam cara. Menghasut kaumnya, secara khusus membunuh saudara kandungnya sendiri. Pada ayat yang ke-56 dijelaskan bahwa akhirnya Tuhan meminta pertanggungjawaban daripada Abimelek atas apa yang ia lakukan terhadap kaumnya, secara khusus saudara-saudara kandungnya sendiri. Kita perhatikan dalam pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saudara bisa bacanya di dalam Alkitab saudara, karena panjang saya akan menyimpulkan bahwa dosa yang dilakukan oleh Abimelek ini adalah dosa serakah. Apa itu serakah?
Saya perhatikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, serakah itu artinya selalu hendak, memiliki lebih, saya garis bawah ini, memiliki lebih dari yang dimiliki. Dia sudah memiliki, tapi dia ingin lebih daripada apa yang ia miliki. Sebenarnya itu tidak jadi persoalan. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana dia untuk mencapai hal tersebut. Artinya kalau kita perhatikan Alkitab, maksud saya Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa orang demikian ini adalah orang yang tamak ataupun rakus. Orang yang rakus ini artinya dia sudah punya, tapi dia ingin merebut punya orang lain, posisi orang lain. Ini adalah sifat dari manusia yang tidak pernah puas akan keberadaannya. Tidak puas tentang keberadaannya. Itulah sebabnya dalam doa Bapak kami juga sudah diingatkan bahwa berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya kalau kita sudah kecukupan dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita, dalam keluarga kita, maka kita akan menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Tapi persoalannya dalam bagian firman Tuhan ini adalah manusia tidak pernah merasa cukup dalam hidupnya, dan sangat fatal juga dia tidak tahu posisinya dan keberadaannya. Abimelek ini anak daripada seorang perempuan gundik, tapi dia ingin berkuasa atas saudara-saudara kandungnya sendiri. Sehingga karena keserakahannya, sehingga akal sehatnya sudah hilang, yang ia lakukan adalah membunuh saudara kandungnya sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu perbuatan yang sangat tidak terhormat. Karena dia begitu tega membunuh saudara kandungnya sendiri. Jika seseorang sudah ditimpa oleh keserakahan, nafsu keserakahan ini, maka akal sehatnya akan hilang. Karena akal sehatnya sudah hilang, maka terjadilah pembunuhan. Ya, kalau kita berbicara tentang pembunuhan, bukan hanya pembunuhan secara fisik, pembunuhan karir, karakter orang juga ada. Kita ingin mencapai satu kedudukan, akhirnya kita membunuh karakter orang, menjatuhkan orang lain, sehingga kita yang ditempatkan di posisi yang kita inginkan. Tidak salah sebenarnya kita ingin meningkat, tapi kalau kita mampu, kalau kita punya kekuatan untuk hal itu tidak jadi persoalan. Tapi jangan sampai untuk mencapai itu kita harus mengorbankan orang lain. Kita perhatikan di sini Abimelek kena keserakahannya. Dia menghasut kaumnya dan secara khusus membunuh saudara kandungnya sendiri. Ini adalah dosa yang dilakukan oleh Abimelek. Yang kedua, dosa apa yang dilakukan oleh Abimelek? Kalau kita perhatikan dalam ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, dari pasal yang ke-9 ini menjelaskan tentang keinginan Abimelek untuk menjadi seorang raja. Kembali saya tegaskan bahwa keinginan untuk menjadi raja tidak berdosa. Tapi yang menjadi persoalannya adalah bagaimana dia untuk sampai kepada keinginan tersebut untuk menjadi raja. Keinginan berbicara tentang kedagingan kita. Karena kedagingan kita tidak puas tentang hal-hal yang sudah kita miliki, sehingga akal sehat kita pun hilang. Sehingga kita menghalalkan cara-cara untuk sampai kepada keinginan kita, untuk mewujudkan keinginan kita tersebut. Ciri-ciri orang yang dikuasai oleh kedagingan, yaitu yang pertama adalah orang yang tidak peduli tentang beban orang lain. Dia tidak peduli, tidak mau tahu. Yang dia tahu adalah dia harus mencapai keinginannya. Dia menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya. Seperti yang saya jelaskan tadi, membunuh karakter orang, menjatuhkan orang lain, bahkan membunuh secara fisik. Tujuannya adalah supaya dia dapat mencapai keinginannya. Tidak mau tahu beban orang lain. Artinya ini adalah orang yang dikuasai oleh kedagingan. Dan orang yang dikuasai oleh kedagingan itu adalah orang yang buta secara rohani. Untuk mencapai keinginannya, untuk mewujudkan keinginannya, dia buta secara rohani.
Dia, kalau kita perhatikan ini, saya sekali tegaskan bahwa Abimelek ini menghasut kaumnya dan membunuh saudara kandungnya sendiri supaya dia bisa menjadi raja. Ini adalah ciri-ciri orang yang dikuasai oleh kedagingan. Dia tidak peduli dengan beban orang lain. Dia buta secara rohani dan sangat cenderung kembali ke tabiat lamanya. Dan karena kita sudah diperbaharui di dalam Tuhan Yesus dan kita sudah menjadi manusia baru, hidup dalam tabiat yang baru, dan seharusnya kita harus menampakkan karakter-karakter Kristus itu dalam kehidupan kita. Jangan lagi hidup kita dikuasai oleh karakter-karakter yang lama, cara-cara yang lama untuk mencapai satu kedudukan. Harus kita ingat bahwa jikalau memang Tuhan izinkan kita dalam satu posisi, tidak ada seorang pun yang mampu menutup pintu untuk kita untuk sampai kepada kedudukan tersebut. Tidak ada yang mustahil. Asalkan kita benar di dalam Tuhan. Tuhan mengizinkan kita untuk posisi itu. Pasti Tuhan buka jalan bagi kita. Jangan kita menggunakan cara-cara duniawi, keinginan-keinginan duniawi, sampai kita membunuh, sampai kita menghalalkan segala cara untuk menuju kepada hal tersebut. Ingat saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Abimelek ingin berkuasa atas saudara-saudara dan sukunya, sehingga Abimelek menggunakan berbagai macam strategi, cara supaya dia bisa menjadi raja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah caranya kita untuk menguasai keakuan kita, keinginan kita ini? Kita harus mengatasinya dengan berjaga-jaga dan banyak berdoa kepada Tuhan. Bersyukur apa yang Tuhan sudah izinkan kita miliki. Memelihara apa yang Tuhan sudah percayakan untuk kita kerjakan. Sehingga kita dapat bekerja, mengerjakannya dengan baik. Tuhan, Alkitab berkata, jikalau kita setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Yang penting saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita selalu bekerja, menghargai pekerjaan kita, setia dengan pekerjaan kita. Pasti Tuhan memelihara dan memberikan yang terbaik bagi kita. Berjaga-jaga dalam hal apa saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Menguasai keinginan kita, ketamakan kita, keserakahan kita dengan cara berdoa. Doa merupakan senjata yang sangat ampuh untuk mengontrol keinginan kita, nafsu serakah kita dan kedagingan kita. Minta hikmat daripada Tuhan sehingga kita dapat melangkah dalam anugerah Tuhan, maka kita dapat mengerjakan sesuatu hal dalam pertolongan Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang terakhir, apa yang merupakan daripada dosa daripada Abimelek ini adalah dia tidak tahu bersyukur dan berterima kasih. Setelah penduduk Sikem ini menobatkan Abimelek menjadi raja, apa yang Abimelek lakukan? Untuk memperkokoh kedudukannya, untuk memperkokoh pemerintahannya. Kaum yang tadi mengangkat dia untuk menjadi raja, dia musnahkan. Dia sudah lupa, dia bisa menjadi raja, dia dinobatkan menjadi raja oleh kaumnya sendiri. Sehingga oleh kaumnya yang mengangkat dia musnahkan. Kalau istilah kita sekarang adalah kacang lupa kulit. Sering kita katakan kamu sudah lupa diri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat. Ini adalah suatu dosa yang sangat luar biasa. Tuhan mempercayakan kita suatu pekerjaan. Tuhan mempercayakan kita suatu kedudukan. Sehingga kita asik dengan kedudukan, kepercayaan, pekerjaan kita. Sehingga kita lupa persekutuan kita dengan Tuhan. Tuhan yang sudah mempercayakan, Tuhan sudah memberi pekerjaan, kita lupa dengan Tuhan. Ini adalah dosa Abimelek, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dia diangkat oleh kaumnya. Akhirnya dia membunuh kaumnya sendiri. Akibat daripada dosa Abimelek ini, kalau kita baca dalam ayat pembacaan kita tadi dari ayat yang ke-56. Tuhan meminta pertanggungjawaban atas perbuatan Abimelek. Akibat dari perbuatan Abimelek ini adalah dia harus mati di tangan seorang perempuan. Abimelek yang tadinya adalah yang dikatakan orang kesatria, pahlawan yang sangat luar biasa dalam perang. Membunuh saudaranya dan kaumnya. Akhirnya dia harus mati di tangan seorang perempuan. Kenapa saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Firman Tuhan sangat jelas. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa jikalau kita menabur angin, maka kita akan menuai puting beliung dan badai. Jikalau kita menabur satu hal-hal yang kebaikan,
maka tatkala diminta pertanggungjawaban kita, sukacita itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Selama kita diizinkan Tuhan untuk ada di dunia ini, marilah kita menabur benih-benih kebaikan, supaya kelak kita menuai hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Jika kita ingin menuai hasil yang baik, taburlah benih yang baik. Jika kita menabur benih yang tidak baik, maka kita akan menuai hal-hal buruk dalam kehidupan kita. Prinsipnya setiap orang yang menabur pasti menuai. Taburlah kebaikan supaya sukacita Allah dapat menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa.